Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode PERT dan CPM. Nah, ini sebagai tugas mata kuliah riset operasi. Pada problem yang pertama, di sini saya akan menentukan metode PERT, yang mana ini merupakan lanjutan dari metode CPM yang telah Ibu Rina sampaikan di e-learning. Lalu di sini ada tabel aktivitasnya. Untuk tabel aktivitas ini sudah didapatkan dari metode CPM sebelumnya, sehingga kita dapatkan tabelnya seperti ini. Yang membedakan metode PERT dan CPM terdapat pada tabel aktivitasnya. Pada tabel aktivitasnya di sini menambahkan kolom OT, MLT, dan PT, dan juga main. Nah, di sini OT merupakan optimistic time, yaitu adalah waktu tercepat. Lalu MLT itu merupakan most likely time, waktu normalnya. Lalu PT itu merupakan pessimistic time, waktu terlambat. Dan juga ada main. Main di sini untuk menghitung rata-rata dari seluruh kolom yang ada di OT, MLT, dan PT. Nah, setelah udah kita masukkan setiap parameter yang ada di sini, kita akan menghitung nilai mainnya. Untuk nilai mainnya yang perlu kita hitung adalah nilai OT ditambah dengan 4 dikali dengan nilai MLT-nya ditambah dengan nilai PT-nya. Di sini dibagi dengan 6. Lalu kan kita dapatkan hasilnya untuk nilai main. Untuk nilai 4 dan 6 itu merupakan rumus yang digunakan pada metode PERT. Setelah udah kita hitung keseluruhan, kita dapatkan nilai mainnya seperti ini. Kita akan membuat diagram networknya yang menghubungkan tiap-tiap aktivitas. Nah, di sini telah terhubung setiap aktivitas dalam bentuk diagram network. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah nilai ET dan LT-nya. Yang mana ET itu waktu paling awal dan LT itu adalah waktu paling lambatnya. Di sini nilai setiap aktivitas sudah kita masukkan untuk waktunya. Lalu kita akan menghitung nilai ET dan LT-nya. Anggap saja di sini belum terdapat sebuah nilai. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mendapatkan nilainya. Di sini pada tabel ini 0 yang ada di atas dan 0 yang ada di bawah, karena ini merupakan aktivitas pertama. Untuk aktivitas pertama itu tidak ada aktivitas pendahulunya, sehingga nilai yang dimasukkan itu adalah 0. Lalu untuk aktivitas yang kedua, di sini ada nilainya 5. Ini berdasarkan untuk waktu pengerjaannya di sini nilai ET ditambah dengan waktu lama pengerjaan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu untuk aktivitas yang ketiga 0 ditambah 3 sama dengan 3. Lalu di sini ada percabangan. Pada nilai percabangan ini, nilai ET yang kita hitung dijumlahkan dengan lama pengerjaan menghasilkan nilai yang paling maksimal. Nilai itulah yang akan kita ambil pada aktivitas selanjutnya, yaitu pada aktivitas yang keempat di sini. Untuk nilai ET 5 ditambah dengan lama pengerjaan 4 menghasilkan sama dengan 9. Untuk aktivitas yang ketiga di sini nilai ET-nya 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Nah, dengan demikian nilai yang paling maksimal yang kita dapatkan adalah nilai dari aktivitas yang kedua di sini. Nilai ET-nya 5 ditambah dengan lama pengerjaan 4 sama dengan 9. Maka kita masukkan di sini adalah 9. Di bagian sini yang kita hitung keseluruhan itu nilai ET-nya terlebih dahulu, karena nilai LT-nya berbeda dengan nilai ET. Setelah nilai di sini telah kita masukkan keseluruhan nilai ET-nya, maka kita akan menghitung nilai LT-nya, waktu yang paling lambat selesainya semua kegiatan. Di sini setelah nilai ET-nya itu kita hasilkan 27, maka nilai LT-nya itu sama. Karena nilai LT itu pasti sama dengan nilai ET ketika itu merupakan aktivitas terakhir. Di sini 10 merupakan aktivitas terakhirnya. Lalu 27 kita kurangkan dengan 23. Kalau tadi kita tambahkan, sekarang kita kurangkan. 27 dikurang 3 sama dengan 24. Lalu 27 dikurang 5 sama dengan 22.
Nah, setelah itu begitulah perhitungan selanjutnya yang perlu kita hitung. Lalu kita menghitung pada percabangan. Kalau pada percabangan sebelumnya kita mencari nilai yang maksimal, untuk menghitung nilai LT kita mencari nilai yang paling minimal. Nah, pada aktivitas 6 dan 7 kita perlu menghitung nilai minimalnya untuk kita letakkan di aktivitas ke-5. Di sini 18 dikurang 5 menghasilkan sama dengan 12. Sedangkan 15 dikurang 6 menghasilkan sama dengan 9. Nah, di antara kedua ini yang menghasilkan nilai paling sedikit yaitu adalah 6. Yaitu adalah pada aktivitas yang ke-7 di sini. Jadi kita masukkanlah 15 dikurang 6 adalah 9. Seperti itu. Setelah nilai ET dan LT sudah kita hitung keseluruhan, maka kita akan mencari nilai critical path. Critical path merupakan nilai ET dan LT-nya itu menghasilkan sama. Sehingga setelah kita dapatkan keseluruhan yang memiliki nilai ET dan LT itu adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan 10. Itulah yang merupakan jalur kritis, critical path-nya. Untuk yang nomor 2, problem nomor 2 di sini kita menentukan dengan metode CPM, critical path method. Nah, dengan tabel aktivitas yang sudah ditentukan, di sini aktivitas yang pertama sampai dengan aktivitas yang 10. Untuk aktivitas pertama predecessornya tidak ada, time-nya juga tidak ada karena menyesuaikan dengan contoh soal yang sebelumnya. Karena di sini saya tidak menjelaskan langsung mengarahkan kepada diagram networknya. Saya menggunakan predecessor untuk mengarahkan ke setiap aktivitasnya seperti itu. Jadi untuk aktivitas yang pertama itu tidak ada aktivitas pendahulunya. Lalu aktivitas yang kedua itu ada aktivitas pendahulunya yaitu adalah 1. Dengan demikian aktivitas kedua bisa dilaksanakan setelah aktivitas yang pertama itu selesai. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya. Lalu langsung saja ke diagram networknya. Di sini kita langsung menentukan diagram networknya. Yang pertama itu adalah 1 mengarah ke 2, karena pada tabel aktivitas kita bisa melihat 1 itu mengarah ke 2 dan 3, karena 2 dan 3 itu bisa dilaksanakan setelah aktivitas 1 itu selesai dikerjakan. Begitu juga sampai seterusnya, sehingga dihubungkanlah sebuah diagram networknya seperti ini. Setiap aktivitasnya terhubung satu sama lain. Nah, sama halnya dengan yang metode PERT, di sini kita juga perlu menentukan critical path-nya. Karena ini merupakan metode critical path. Lalu di sini yang perlu kita masukkan yang pertama itu adalah nilai setiap aktivitasnya. Di sini untuk aktivitas yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke aktivitas yang 10 berdasarkan waktu yang telah ada di tabel aktivitas. Setelah kita masukkan semua, yang perlu kita hitung adalah ET dan LT-nya lagi. Seperti yang telah saya jelaskan, ET itu merupakan waktu paling awal dimulainya kegiatan, dan LT itu adalah waktu paling lambat selesainya semua kegiatan. Nah, di sini untuk kegiatan yang pertama, di situ belum ada kegiatan pendahulunya, jadi kita masukkanlah nilai 0 di sini. Nah, lalu untuk aktivitas yang kedua, kita jumlahkan 0 ditambah dengan 2 itu adalah 2. Di sini 2. Lalu 0 ditambah dengan 1, di sini nilainya 1. Untuk nilai yang paling atas di sini di dalam tabelnya. Itu merupakan ET, waktu paling awal. Nah, untuk di sini mendapatkan tercabangan yang mana dari 2 aktivitas terhadap 1 aktivitas. Di sini yang perlu kita cari yaitu adalah nilai maksimalnya. Yang mana nilai maksimal itulah yang akan kita dapatkan di aktivitas keempatnya. Seperti itu. Jadi antara aktivitas 2 dan 3 yang memiliki nilai maksimal yaitu adalah yang aktivitas kedua. Karena 2 ditambah dengan 2 yaitu adalah 4. Sedangkan di aktivitas yang ketiga 1 ditambah 2 itu adalah sama dengan 3. Sehingga kita ambil nilai dari aktivitas yang kedua. Nah, setelah itu kita dapatkanlah nilainya 4. Lalu perhitungannya akan seterusnya sampai di aktivitas yang ke-10. Nah, setelah kita udah dapatkan semua nilai ET-nya,
yang perlu kita hitung lagi adalah nilai LT-nya, waktu paling lambat selesainya semua kegiatan. Nah, sehingga di sini 19 di bagian ET-nya dan LT-nya juga pasti sama dengan 19. Lalu di sini kita hitung 19 dikurang dengan 4 adalah 15, 19 dikurang dengan 4 adalah 15. Nah, di sini ada percabangan ya. Di sini ada percabangan. Sama halnya dengan metode PERT. Di sini yang kita akan cari yaitu nilai minimal. Karena setelah kita mencari nilai ET itu nilai maksimal, pada LT waktu paling lambat itu kita mencari nilai minimalnya. Jadi antara aktivitas 7 dan 8 nilai minimalnya yang diambil adalah nilai dari 8. Pada aktivitas yang ke-8, karena 15 dikurang 7 adalah sama dengan 8, sedangkan 12 dikurang 3 sama dengan 9. Seperti itu. Nah, setelah udah kita hitung semua, kita dapatkanlah nilai ET dan LT-nya. Sehingga setelah kita udah mendapatkan semua perhitungan nilai ET dan LT, kita melihat di sini yang nilai ET dan LT-nya sama, itu merupakan jalur kritisnya. Karena nilai ET dikurang dengan LT menghasilkan sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga pada metode ini yang kita dapatkan terdapat pada aktivitas 1, 2, 4, 6, 8, dan ke-10. Karena nilai ET dan LT-nya sama. Selanjutnya dari yang metode CPM tadi, kita akan menentukan dengan menggunakan metode PERT-nya. Sama halnya dengan yang metode PERT yang sebelumnya, namun di sini yang membedakan cuma dari tabel aktivitasnya. Nah, di sini kita masukkanlah parameter OT, MLT, dan PT-nya. Di sini telah kita masukkan. Lalu kita akan mencari nilai main-nya terlebih dahulu. Di sini untuk pada aktivitas yang pertama saya masukkan nilai 11 karena di sini saya menghubungkan setiap aktivitas itu menggunakan predecessor. Saya tidak menjelaskan pada kolom aktivitasnya. Nah, jadi kita hitung pada aktivitas yang kedua karena aktivitas yang kedua bisa dilaksanakan setelah aktivitas yang pertama itu selesai. Kita hitung nilai main-nya, yaitu adalah 2. Kita dapatkan nilainya 2. 2 dikali dengan 4, 8 ditambah dengan 1, 9. Ditambah dengan 3, 12. 12 dibagi 6 adalah 2. Begitu juga pada aktivitas yang seterusnya. Setelah itu maka kita dapatkan nilai main-nya. Nah, di sini kita akan menentukan diagram networknya. Di sini sudah saya gambarkan sama halnya dengan diagram yang ada pada metode CPM. Nah, yang membedakan di sini adalah nilai-nilai yang terhubung pada setiap diagram networknya. Di sini berdasarkan nilai MLT, most likely time, atau waktu normalnya. Nah, setelah semua nilai sudah kita masukkan, maka kita akan menghitung juga ET dan LT-nya. Nah, di sini kita mulai dari aktivitas yang pertama, 0 dan 0, karena tidak ada aktivitas pendahulu. Lalu pada aktivitas yang kedua, kita ambil nilai yang ada di sini, 4, 2. Lalu pada aktivitas yang ini, karena percabangan, sama hal dengan yang sebelumnya, yaitu yang dicari adalah nilai maksimalnya. Sehingga didapatkanlah hasilnya 6. Setelah semuanya telah kita hitung, untuk nilai ET keseluruhan, maka yang perlu kita hitung adalah nilai LT. Jadi nilai yang aktivitas yang ke-10, ET-nya 20, LT-nya juga 20. Kita hitung. Setelah itu, kita dapatkanlah keseluruhan dari nilai LT-nya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan keseluruhan dari nilai LT-nya, maka kita bisa menentukan critical path-nya berdasarkan nilai ET dan LT yang memiliki hasil yang sama. Nah, pada metode PERT di sini yang bisa kita lihat bahwa critical path itu terdapat pada aktivitas 1, 3, 4, 5, 7, 9, dan 10. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang metode PERT dan metode CPM.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.